Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader analisa. Sekarang saya ingin membagikan tentang setup CP1 dan dominant break, di mana setup ini yang sering saya pakai. Dan saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, setup ini juga bisa dilakukan di time frame kecil seperti M30 ataupun di M15. Dan bagaimana caranya? Tentunya kita cari demand di area M30 dan untuk entry-nya di M15 seperti itu. Kita ganti time frame di M30 dulu. Nah, seperti ini. Coba kita ditarik ke belakang di historinya ya, supaya kita tahu. Nah, seperti ini. Coba kita marking yang namanya demand-nya, karena kita tahu arah harga time frame besar seperti H4 ataupun daily itu melakukan kenaikan. Jadi di sini kita marking demand-nya untuk open posisi buy. Ini demand, kita marking area demand. Setelah kita marking seperti ini, kita tunggu konfirmasinya di M15. Kita ganti time frame M15. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita marking tadi, market melakukan kenaikan seperti ini. Market naik. Nah, seperti ini, dan market turun. Nah, sampai di sini market masih belum menyentuh yang namanya demand tadi. Jadi, kita juga tidak entry di sini. Market naik lagi dan akhirnya market turun menyentuh demand. Nah, setelah market menyentuh demand, maka kita tunggu konfirmasinya, yaitu setup CP1 ataupun dominant break. Setelah kita geser, nah di sini terbentuk yang namanya setup dominant break, dimana habis market turun di candle terakhir terbentuk candle bearish ini ya, candle bearish ini saya ganti warna, di break sama candle bullish ini ya, di break sama candle bullish ini lebih dari 3 candle ya, lebih dari 3 candle, 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 candle ini yang nge-break. Maka setelah itu kita ukur pakai yang namanya Fibo Musang ataupun Fibonacci. Nah, setelah itu kita ukur di bodinya, kita taruh level 100, dan di shadow paling bawah kita taruh level 0. Setelah itu kita langsung posisi entry. Jika teman-teman tipe agresif bisa langsung entry, dan jika teman-teman tipe menunggu retest, maka di sini tidak dapat entry dan tidak dapat rezeki, gitu aja. Jadi diikhlaskan saja kalau menunggu retest. Jadi ada yang langsung entry tanpa menunggu retest, itu ada, tergantung money manajemen masing-masing. Nah, di sini kita lihat sudah berada di level 161 take profit. Tentu SL-nya kita taruh di bawahnya. Setidaknya kita open 2 layer atau 3 layer. Kalau saya lebih suka 3 layer, yang 2 layer itu saya taruh take profitnya di 161. Setelah market menyentuh take profit 161, maka yang saya hold biasanya saya naikkan ke level 50 atau di bawah swing-swingnya ini. Jika ada swing, tapi di sini tidak ada swing, maka biasanya saya taruh di level 50 Fibo. Nah, setelah itu market terus naik sampai ke level 261, dan di sini kita profit banyak. Nah, setelah itu coba kita marking lagi yang namanya demand di time frame M30. Ya, ini tadi sudah. Setelah ini market naik. Nah, di sini juga kita bisa melakukan yang namanya open posisi sell. Misal seperti ini, kita marking demandnya ya, dimana ada demand di sini.
ini aja, ini demand. Kalau supply, kalau bisa itu kita marking supply atau demand itu yang bullish engulfing atau yang bearish engulfing. Tapi bisa saja demand itu tidak berbentuk seperti itu, bisa saja di marking. Misal seperti ini kita marking. Nah, kita marking dan kita ganti time frame. Kita ganti time frame. Coba saya tandai bodinya ya. Nah, ini. Kita ganti time frame M15. Setelah kita ganti time frame M15, nah ini dia market setelah kita marking ya, market dari bawah dia naik seret menyentuh demand M30 tadi, maka kita di sini siap-siap open posisi entry. Nah, di sini terbentuk yang namanya dominant break. Nah, ini dominant breaknya, dimana candle bullish di break lebih dari 3 candle. Nah, dan yang nge-break adalah ini candle bearish ini, maka kita ukur pakai Fibo. Kita ukur sampai mana? Tentu ya sampai swing yang ini, karena kita menemukan setupnya di area sini. Nah, dan setelah itu sampai level 261 untuk take profitnya. Nah, coba kita marking lagi di M30. Jadi teman-teman bisa kembangkan sendiri, bisa backtest sendiri bagaimana setup ini bisa digunakan di time frame M30 ataupun M15 untuk titik entry. Nah, seperti itu. Nah, tadi penurunannya sudah, sekarang kita coba cari kenaikannya ya. Kenaikannya di sini coba kita lihat, kita marking yang namanya demand. Di sini ada demand. Di sini ada yang namanya demand. Ingat, kita marking demand di M30. Ya, coba saya besarkan. Nah, di bodinya sama sumbunya ya, biasanya saya begitu. Jadi di body dan di sumbunya. Kalau lebih biar kelihatan itu dikasih garis horizontal seperti ini. Nah, jika kita marking demand, tentunya kita cari entry open buy. Nah, jika kita cari open buy, kita marking demand dan kita ganti time frame di M15. Setelah kita marking di time frame M30, maka kita cari entry di M15. Nah, seperti ini. Nah, market setelah kita marking, market naik dari sini, turun, melakukan penurunan. Dari sini market belum menyentuh demand tadi, market naik lagi, turun lagi di sini, masih belum menyentuh, dan market naik lagi. Nah, di sini market sudah menyentuh area demand M30. Nah, setelah menyentuh maka kita harus siap-siap open posisi buy dan menunggu yang namanya setup CP1 ataupun dominant break, menunggu terbentuknya setup CP1 ataupun dominant break. Nah, di sini saya melihat adanya setup CP1. Nah, ini candle CP1-nya. Jadi tidak boleh di sini karena ini satu level sama bullish engulfing ya. Di sini ini IB ya, initial break. Jadi tidak boleh selevel, maksudnya tidak boleh sejajar, harus di atasnya yang namanya candle CP1, di atasnya initial break ini. Nah, seperti ini kita marking, coba. Nah, kita lihat, kita besarkan. Nah, di sini kita kasih garis supaya kita lebih detail melihat breaknya di mana. Nah, ternyata candle yang ini belum nge-break. Jadi yang nge-break candle yang ini. Maka kita tarik Fibo di sini. Setelah kita tarik Fibo di sini, di bodinya ini level 100 dan di level 0-nya di shadow paling bawah setup CP1 ini. Setelah itu market retest sampai di level 50 ini ya.
Teman-teman juga bisa entry di sini, nggak apa-apa jika money manajemennya sanggup untuk menahan floating ya. Tapi jika teman-teman tipe untuk menunggu retest juga tidak apa-apa. Untuk SL-nya kita taruh di bawah shadow ini. Dan take profitnya di 161, take profit wajib. Biasanya saya ambil 3 lot ya, yang 2 itu take profit di 161 dan yang 1 saya hold di 261 tadi. Jadi take profit SOP-nya ini. Nah, di sini sudah menyentuh area 261 dan setup pun valid. Oke, setelah itu kita coba lagi lihat di M30. Nah, tadi kita analisa di sini ya. Saya hapus dulu. Ya. Mana tadi? Kita sudah berada di sini ya. Terus teman-teman terus backtest sendiri, dikembangkan sendiri ya. Ini sangat bagus setupnya jika kita konsisten menggunakannya. Insya Allah di akhir kita profit. Nah, kita marking M30, kita kasih rectangle. Setelah itu kita ganti time frame M15. Setelah kita ganti time frame M15, nah setelah itu market di sini naik, turun, naik, dan akhirnya turun menyentuh yang namanya demand M30 tadi. Nah, di sini kita harus siap-siap menunggu terjadinya setup CB1 ataupun dominant break. Nah, di sini kita lihat shadow paling bawah, jadi patokannya di sini ya, di sini. Nah, ini sudah terbentuk setup CB1 di area sini. Ini candle CB1 nya. Coba saya perbesar. Nah, ini candle CB1 nya ya. Dan ini candle yang ngebreak ini. Maka kita taruh level 100 Fibo dan level 0 di shadow. Nah, di sini kita take profit di 161 bahkan sampai level 261, bahkan sampai full ini ya, sampai di level 423. Nah, seperti itu penjelasannya jika kita memakai time frame kecil M30 dan time frame M15. Jadi kita marking demand yang ada di M30. Setelah itu kita nunggu konfirmasi untuk entry di M15. Kemarin kalau nggak salah saya share di komunitas itu di video sebelumnya juga ada kalau nggak salah itu ya. Saya tarik Fibo di sini karena saya lihat di sini ada candle, ada setup CB1. Nah, sekarang sedang menuju level 261. Ya, kurang sedikit sudah menyentuh level 261 ya. Sebenarnya teman-teman bisa entry di area sini. Teman-teman bisa entry di area sini sebenarnya. Kenapa bisa entry? Coba kita lihat di time frame M30. Nah, di time frame 30 ini kita lihat ada yang namanya demand. Nah, ini ada yang namanya demand seperti ini. Nah, setelah kita market demand, maka kita ganti time frame M15. Ini untuk scalping ya, karena kita memakai time frame kecil. Nah, setelah itu kita lihat, kita tunggu konfirmasi. Di sini terbentuk yang namanya setup CB1. Nah, ini candle CB1. Saya ganti warna. Nah, itu candle CB1 ya.
Kita ukur, ini yang ngebreak, kita ukur pakai Fibo. Jika tipe agresif, kita langsung open posisi buy di area situ dan sudah take profit di level 161, 261, juga level 423. Nah, seperti itu penjelasan dari saya tentang setup CP1 ataupun dominant break, dimana kita menggunakan di time frame M30 dan untuk entry-nya di time frame M15. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.